Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Setelah tadi kita bersama-sama membaca sabdanya yang tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai 10. Dan dari ayat ini kita akan merenungkan bersama-sama dalam tema berkarya dan berdoa. Saudara yang diberkati Tuhan, tentu kita semua masih teringat di mana di awal tahun sekitar bulan Januari kita digegerkan dengan berita tentang Keraton Ageng Sejagat yang ada di Purworejo. Dan ada dua tokoh yang cukup membuat kita wow begitu, yaitu Toto dan Fani, yang memproklamirkan Keraton Agung Sejagat yang menjadi ratu dan raja. Rajanya si Toto, ratunya si Fani ini. Mereka menyebut kerajaan ini muncul karena telah berakhirnya perjanjian 500 tahun yang lalu antara Majapahit dan Portugis. Banyak orang yang terpikat dengan janji-janji yang telah mereka sampaikan. Para pengikut mendapat janji. Mereka dijanjikan akan memperoleh kekuasaan, mereka dijanjikan untuk mendapatkan kekayaan tanpa harus bekerja keras. Itu kenapa ratusan orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi pada waktu itu, yang susah mencari pekerjaan, mereka terpengaruh lalu mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh sang raja. Dan salah satu korban dari Raja Toto itu adalah Setiono Eko Pratolo. Setiono ini tergiur dengan janji raja dan ratu itu. Dia membayar uang sebanyak 8,5 juta. Angka yang banyak. Dan dengan membayar sejumlah uang itu, ia bisa mendapat gelar bintang 3. Ia juga dijanjikan mendapatkan gaji dolar. Dan uang itu akhirnya ia dapat melalui berhutang. Setiono Eko ini bekerja sebagai perangkat desa dengan upah setiap bulan sekitar 300.000 per bulan, yang itu dia dapatkan setiap 4 bulan sekali. Oleh karena itu dia sudah terbiasa untuk berhutang. Nah saudara, fenomena Keraton Ageng Sejagat ini hanya merupakan salah satu dari berbagai fenomena serupa di Indonesia. Nah, kalau kita boleh melihat, Mahatma Gandhi pernah menuturkan bahwa perilaku seperti itu adalah bagian dari dosa sosial, perusak kehidupan manusia. Ia menyebut ada 7 dosa sosial yang bisa menghancurkan hidup manusia. Kekayaan tanpa kerja, kenikmatan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter,
bisnis tanpa moralitas, ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan, agama tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip. Dan agar kita tidak terjebak dalam dosa-dosa seperti yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi ini, adalah baik kalau kita memperhatikan yang dikatakan oleh Stephen Covey. Ia menuturkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita perlu untuk menemukan makna hidup supaya kita dapat mendapatkan nilai-nilai yang penting, yang bermanfaat dan membangun kehidupan kita. Saudara, hari ini kita diajak untuk merenung terkait dengan pekerjaan yang kita jalani setiap hari. Pemaknaan apa yang ada di sana? Rasul Paulus mengajak kita semua untuk menghayati bagaimana kita dapat menghayati, memaknai karya dalam pimpinan Roh Kudus. Kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus menyampaikan bahwa kemampuannya berkarya untuk memberitakan Injil dan menghasilkan buah dari karyanya adalah karena kekuatan dari Roh Kudus. Ia menghayati bahwa Roh Kudus memperkokoh hidupnya. Hidup yang kokoh membuat Rasul Paulus berjuang dengan sekuat tenaga, pantang menyerah, dan senantiasa merasakan sukacita di dalam berkarya. Dan kita bisa melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 6. Rasul Paulus memberikan kesaksian bahwa selain dirinya yang dikokohkan oleh Roh Kudus, jemaat yang dilayaninya juga demikian. Dalam penindasan yang berat yang dialami oleh jemaat Tesalonika pada waktu itu, mereka tetap merasakan sukacita. Mereka menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lain dalam mengupayakan kehidupan yang penuh dengan makna dalam Kristus. Saudara, Roh Kudus yang memberikan kekuatan pada Paulus dan jemaat Tesalonika agar dapat mewujudkan karya dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan sukacita itu, saat ini juga sedang bekerja di antara kita. Kesediaan untuk membuka diri bagi karya Roh Kudus yang memampukan kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan mewujudkan karya nyata. Disinilah kita memahami bahwa etos kerja dalam hidup orang percaya bukanlah dari dalam dirinya sendiri. Terkait dengan etos hidup orang percaya, kita mengingat ada seorang tokoh yang bernama Martin Luther, di mana Martin Luther ini memperkenalkan doktrin imamat orang percaya dan karya nyata. Pada intinya doktrin ini meyakinkan umat bahwa dunia adalah biara yang luas. Dan karena itu, kehidupan di dalam dunia harus dijalankan secara etis. Penuh spirit Kristus dan manajemen hidup yang baik. Inilah etos Kristen yang menjadikan moto ora et labora. Begitu juga sebaliknya. Pekerjaan kita adalah doa kita. Ibadah kita kepada Tuhan.
etos kerja unggul ini dijalankan dengan semangat iman dan cinta kepada Tuhan yang menyertai umat dengan Roh Kudus-Nya. Oleh sebab itu, mari, bagaimana dengan kita saat ini? Kalau di atas tadi kita sudah melihat bersama bagaimana pengaruh Raja Keraton Ageng Sejagat dan juga Martin Luther tentang etos hidup dan kerja. Lalu mana yang akan kita ikuti? Apakah seperti Raja Keraton Ageng Sejagat atau seperti Martin Luther? Melalui teladan Martin Luther yang bersumber dari firman Tuhan, kita belajar, kita membuka diri agar dapat merasakan pimpinan Roh Kudus dalam pekerjaan kita sehari-hari. Karena ingatlah bahwa apa yang kita kerjakan itu semua karena Tuhan. Dan mari kita selalu meminta atau memohon tuntunan Tuhan agar kita dapat melakukan, mengerjakan pekerjaan kita. Agar pekerjaan yang kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Selamat menghayati, berkarya dan berdoa. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua.